Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Hafijah dengan NIM 2511161200006. Jadi di sini saya bakal menyampaikan materi tentang dikotomi dalam bahasa. Dikotomi adalah dua istilah yang berbeda bertentangan tetapi saling berkaitan. Dikotomi dalam bahasa ada tiga yang bakal saya jelaskan. Yang pertama, langue versus parol. Langue merupakan keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat bahasa. Sedangkan parol adalah tuturan atau realisasi dari langue. Maksud dari itu yang bisa saya simpulkan bahwa langue adalah kemampuan dari otak kita. Contohnya, ibu meminum air. Itu maksudnya gini. Langue itu kemampuan dari otak kita yang mengetahui apakah kalimat itu benar atau salah. Contohnya ialah ibu meminum air. Itu tentu masih salah karena kalimat air itu belum jelas. Jadi yang benar apakah air itu bisa aja kan, misalnya air itu air mentah, air matang, atau air es. Jadi itu kalimat salah karena itu masih belum jelas. Nah, jadi kalau kita merubah jadi kalimat yang benar itu adalah ibu meminum air matang. Karena itu sudah jelas kalau bahwa air itu sudah matang. Gitu. Ya, semoga dapat dipahamin. Terus kalau parol itu apa yang disampaikan melalui otak kita tadi. Gitu. Terus perbedaan langue itu ada dengan parol itu ada kalau di langue ada produk sosial dari kelompok sosial. Terus ada pasif itu bisa sifatnya menerima. Terus terus di langue lagi masih, dan yang terakhir nih ada abstrak yang tidak bisa kita lihat. Terus kalau di parol itu ada perbedaannya ialah individual, bervariasi, dan berubah-ubah. Terus ada aktif. Kan tadi kalau di langue ada pasif. Nah, kalau di parol itu aktif. Terus yang ketiga yaitu konkret. Konkret ini yang bisa dilihat dalam bentuk bunyi, yang dikeluarkan dalam bentuk bunyi gitu. Terus kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu kompetensi versus performansi. Kompetensi adalah pengetahuan penutur pendengar mengenali bahasa mereka, sedangkan performansi adalah aktualisasi bahasa. Yang dapat saya simpulkan ialah kalau kompetensi itu perkembangan kalimat yang lebih panjang atau kemampuan bahasa kita. Contohnya kayak kalimat yang tadi ibu meminum air matang. Itu bisa kita kembangkan lagi kalimatnya jadi ibu meminum air matang di saat sore hari atau di saat pagi hari sambil makan roti mungkin gitu. Terus performansi itu penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam konteksnya, baik dalam lisan ataupun tulisan. Contohnya kita kayak menchat dosen, apakah harus ya yang sopan gitu loh, yang sopan. Misalnya mohon maaf mengganggu waktu, itu salah. Seharusnya kita
mohon maaf menyela aktivitas. Maaf. Jadi yang benar itu adalah mohon maaf menyela aktivitasnya gitu. Terus di kompetensi dengan performansi ini ada faktor yang memengaruhi yang pertama adalah fisik itu kayak ada gangguan pada alat bicara. Misalnya kita sedang sakit tenggorokan, itu pasti tidak bisa menyampaikan sesuatu yang dengan benar gitu, atau lagi sakit gigi. Terus yang kedua dari psikologis itu keadaan jiwa, bisa aja gugup atau tekanan batin. Terus yang ketiga adalah lingkungan itu kebiasaan berbahasa akibat latar belakang bahasa. Ya, misalnya kita mau menyampaikan sesuatu, tetapi orang-orang di sekitar kita itu sedang ribut atau sedang banyak yang berbicara juga gitu loh, tapi kita tidak bisa menyampaikan itu. Ya, semoga bisa dapat dipahami. Terus, saya bakal menyampaikan materi yang ketiga, yaitu struktur dalam versus struktur luar. Struktur dalam merupakan struktur yang dianggap mendasari kalimat dan mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi, sintaksi, dan semantiknya. Sedangkan struktur luar adalah struktur yang tampak dalam tuturan nyata yang menggambarkan urutan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Tapi yang saya dapat simpulkan ialah kalau struktur dalam adalah yang mendasari sebuah kalimat yaitu kalimat aktif. Contohnya, saya membaca novel. Saya adalah subjek, membaca adalah predikat, novel itu adalah objek. Jadi di situ ada subjek, ada predikat, dan objeknya. Terus kalau struktur luar itu ada pasif. Contohnya itu novel dibaca oleh saya. Struktur luar itu ada tanya. Misalnya di mana saya membeli novel. Yang ketiga itu ada juga kalimat perintah. Misalnya saya minta tolong untuk mengambilkan novel saya di meja. Terus kalau negatif itu misalnya saya tidak suka novel, kan itu karena ada tidak, jadi itu negatif mungkin. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan materi dikotomi dalam bahasa ini. Cukup sekian dan semoga mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.